Halo teman-teman sekalian, selamat datang lagi di channel Om Kebo. Kali ini Om pengen ngomongin game terbaru dari Valve, Deadlock. Om dapat undangan baru-baru ini dan setelah cobain beberapa lama, gamenya asik banget dan Om pengen ngomongin. Jadi kok pengen tahu lebih banyak tentang Deadlock, jangan kemana-mana dulu. Jadi Deadlock itu adalah game third person shooter terbaru dari Valve. Buat fans gaming mungkin sudah nggak asing sama Valve ya, karena mereka buat dua game yang sangat populer banget di Indonesia, kayak Dota 2 sama Counter Strike. Tema gameplaynya sih kayak gabungan dua game Valve kayak Team Fortress 2 sama Dota 2, tapi dengan format 6 versus 6 dengan struktur mirip kayak Dota. Dan ternyata memang yang buat Dota itu sendiri, IceFrog, yang buat Deadlock. Untuk genre sendiri, MOBA dengan tipe game shooter, game ini bukan game yang pertama keluar. Kayak dulu tuh Super Monday Night Combat, Smite, dan Paragon. Dan mungkin dari teman-teman ketahui dari 3 game ini, sayangnya 2 game sudah mati. Cuman Smite yang sampai sekarang masih hidup. Tapi menurut Om, Deadlock kayaknya bakal sukses dan bisa sukses pas game ini launch karena satu, yang main sudah banyak. Kedua, gamenya beda banget sama 3 game yang Om sebut, dan kalau dipikir-pikir sangat original dan punya tempat sendiri. Jadi yang pertama, tema grafik dan vibe-nya sudah kerasa beda banget. Dunianya sendiri terlihat kayak di Amerika tahun 1920-an, tapi dengan tema mistis dan sci-fi. Kalau dipikir-pikir sih, karakter-karakternya kayak karakter pahlawan dari Golden Age of Pulp Fiction di Amerika tahun 1920-an juga. Jadi karakter desainnya unik kayak gangster yang bawa Tommy machine gun, samurai, sampai kayak kuntilanak yang bawa sniper. Struktur petanya mirip banget sama MOBA dengan lane, tapi beda sama game lain. Ini ada 4 lane utama, dengan tiap lane ada 3 baris monster gede namanya Guardians. Di awal main kita akan diset ke lane tertentu, dan 10 menit pertama kita fokus untuk manage lane itu. Walau kalau kita badung mau coba geng lane sebelah, bisa silakan aja sih. Lane terlihat jelas di map dengan icon untuk Guardian kita yang masih hidup terlihat di tengah atas. Pemenang adalah mereka yang berhasil membunuh veteran lawan yang ada di akhir mapnya, atau bisa dibilang engine-nya game ini. Untuk mapnya sendiri baru ada 1, tapi berbeda sama MOBA shooter lainnya, mapnya sangat kompleks banget dengan banyak tempat untuk ngumpet dan cover. Juga mapnya sangat vertikal banget sehingga musuh bisa kabur dengan mudah kalau ahli main double jump dan slide-nya. Tempat-tempat buat jungling atau istilahnya camp itu ada di mana-mana dengan 3 level camp dari easy, medium, sampai hard dengan reward yang berbeda di camp itu. Jujurnya map itu gede banget sehingga bagi yang mulai main jamin bakal kebingungan. Buat yang baru main, direkomendasi banget buat tes dulu dan belajar tata ruang mapnya. Action shootingnya sendiri juga jadi salah satu fokus utama dari skill game ini. Walau karakter punya banyak skill yang bisa damage musuh, kebanyakan damage bakal dari skill aiming kita, apalagi ada damage bonus kalau kita headshot. Ini levelnya nggak sampai Valorant sih, yang lo bengong dikit langsung modar. Deadlock jadi rada-rada kerasa kayak Overwatch 2 secara time to kill-nya dan kurva damage-nya. Senjata juga di lock per karakter dengan setiap karakter memiliki senjata yang berbeda-beda. Dari senjata mesin sampai piau yang dipakai samurai yang notabene paling pelan. Tapi emang mereka desain karakternya berdasarkan playstyle, jadi damage senjata dan jarak efektif senjata dikompensasi sama skill dan stat. Jadi karakter yang pakai shotgun tentu punya stealth health yang lebih tinggi daripada sniper. Yang beda sama Dota 2, buat karakternya sih, tidak ada tuh istilah carry, support, atau nuker. Walau karakter-karakter tertentu punya skill atau equip senjata yang cocok buat role tertentu di Dota 2. Lebih banyak setiap karakter bisa mengisi semua role yang ada. Pertama kali main gak usah pusing milih karakter atau pilih role apa. Coba-coba karakter yang menurut lo cocok dan main aja. Om sih merasa ini buat game jadi lebih aksesibel buat pemain baru. Progresi equipment di game ini juga menurut Om dibuat lebih gampang. Dota 2 ada istilah karakter in, Agi atau STR, dan item lebih banyak tergantung kasih stat itu atau tidak. Deadlock bagi item jadi 3, weapon, vitality, dan spirit. Dengan weapon dan vitality sudah jelas buat meningkatkan apa ya, dan spirit itu fokus ke skill karakter seperti cooldown reduction dan skill damage. Tapi walau begitu, gamenya dibuat lebih gampang lagi dengan setiap item. Selain memberikan stat yang tertera di deskripsi toko, setiap item juga memberikan flat benefit sesuai tipe ke setiap item. Jadi kayak punya item vitality, pasti akan memberikan flat 11% health di item paling murah. Weapon kasih weapon damage, dan spirit item kasih spirit power. Nah tadi Om sudah ngomongkan item ada 3 tipe ya, weapon, vitality, dan spirit. Equip slot karakter kita ada 12 dengan tiap tipe punya 4 slot. Ada 4 slot yang lagi terkunci yang namanya flex. Flex ini kebuka tergantung sama progress kita pas main. Lebih banyak flex ini kebuka setelah kita membunuh jumlah guardian tertentu.
Flag slot ini bisa diisi sama item apa saja, nggak terkunci di tipe tertentu, sehingga progres kita dari dominasi lane bisa membantu banget buat karakter kita lebih kuat. Tentu ini akan membuat tim yang mendominasi jadi gampang ngegas ya. Tapi game ini coba ngebalance gamenya dengan memberi cara lain untuk muatin karakter kita. Contohnya nih, untuk beli item di game ini kita ngumpulin souls. Souls itu didapatkan dari membunuh creep di game ini yang panggilnya trooper. Tapi seperti signature game Dota 2, game ini juga punya mekanisme deny. Jadi pas kita bunuh creep, kita dapat souls pas last hit. Pas di awal doang ya, ini nanti Om jelasin. Dan ntar ada soul orb yang terbang ke atas, kalau didemin ntar dia hilang dan kita dapat tambahan soul lagi. Tapi kalau ditembak lawan kita, itu soulnya kena deny, kecuali kita tembak sendiri. Jumlah total soul yang didapatkan pihak dan juga total per karakter terlihat di atas sehingga membantu untuk kita kira-kira kalau ketemu lawan kita gas atau kabur. Buat dapetin soul ini tidak hanya harus membunuh trooper. Kita bisa bunuh musuh netral yang ada di camp yang tersembunyi di seluruh map atau istilahnya jungling. Juga ada vending machine tertentu yang nongol setelah 10 menit pertama namanya Sinner Sacrifice. Ini kasih souls banyak banget. Juga ada namanya Soul Earn, kayak mini quest gitu yang di dalam peta. Begitu jadi kalau ntar pas spawn kita bisa bawa ada Gucci gitu di map ini ya. Lalu kita kudu pick up, lalu bawa ke tempat lain yang biasanya di sisi lain peta. Selama kita megang earn, kita nggak bisa nembak atau pakai skill, tapi emang lari jadi lebih cepet. Tapi namanya sial, kalau kita ketemu musuh ya jadi gampang dibunuh dong. Tapi kalau sukses kita bakal dapat souls banyak banget. Souls juga bekerja seperti experience point di game ini. Kalau kita lihat itu kelihatan jumlah soul yang kudu kita kumpulin buat naikin level dan dapatkan skill point buat naikin skill kita. Sama kayak Dota, setiap karakter ada 4 skill dengan skill keempat ada ulti. Juga kayak Dota, skill ada yang aktif dan ada yang pasif. Karena ini game shooter, namanya skill shot jadi salah satu skill utama di game ini. Stunlock juga hadir di game ini kalau kita bisa koordinasi sama teman. Sama seperti Dota, skill support juga ada dari healing, boost damage, hingga slow musuh. Yang terakhir Om pengen ngomongin itu flow gamenya yang dikontrol dengan keras sama gamenya. Pas 10 menit pertama game itu beda banget sama setelah 10 menit tersebut. Pas awal 10 menit kita dibuat gampang banget ngumpulin souls dari bunuh trooper. Contohnya ini, jadi pas kita lihat last hit trooper kita dapat soul. Lalu soul-nya hilang atau kita tembak soul-nya dapat soul lagi. Satu teman kita yang ada di dalam area juga dapat jumlah orb yang sama sama kita. Tapi setelah 10 menit, kita nggak dapat souls lagi dari last hit musuh dan hanya dapat dari souls orb musuh yang not banned bisa di-deny. Juga souls yang di-share ke teman juga berkurang setelah 10 menit ini. Selama game, jumlah soul yang kita dapatkan dari trooper memang pelan-pelan bertambah. Tapi sudah jelas gamenya ngarahin kita buat nge-gang daripada ngendok di lane kita. Dari semua elemen yang Om tadi sebutin, Deadlock jadi terasa game shooter yang terasa twitchy shooter dengan skill. Jelas nggak tactical kayak Valorant atau Counter-Strike, tapi jadi kerasa kayak Overwatch 2 kalau kawin sama Dota 2. Gerakan karakter kita juga lincah banget kalau sudah jago, dan terlihat rada berantakan tapi membuat game jadi lumayan mudah untuk dipahami, tapi sulit untuk dikuasai. Buat yang pengen main game ini, kudu sabar karena game ini belum resmi diluncurkan sama Valve. Kalau ingin main, kudu ada temen yang sudah punya dapat akses dan bagi aksesnya ke kamu. Om rasa sih bakal jadi free to play kayak game Valve lainnya dengan season pass atau loot box. Kudu tunggu sih pas gamenya resmi launch ya. Gamenya juga Om tes enteng banget, jadi Om rekomendasi coba walau PC kamu agak middle spec. Menurut teman-teman bagaimana? Tertarik buat main? Kalau iya, coba komentar di bawah buat kasih tahu Om mainnya pakai karakter apa dan kenapa suka karakter itu. Juga komentar kalau ingin Om stream game ini live ya. Kalau ingin dapat info terbaru dari Deadlock dan game terbaru lainnya, jangan lupa untuk like, komen video ini, subscribe, dan klik tombol lonceng biar dapat info terbaru dari Om Kebo.